Ya, pemirsa, ini kasus Firly Bahuri sudah memasuki babak baru ya, Naila. Kalau kita tahu perjalanannya dari adanya laporan hingga pemeriksaan sampai dengan penetapan tersangka. Dan kemarin akhirnya dengan adanya teken keputusan Presiden atau Kepres nomor 129 tahun 2023 tentang pemberhentian Firly Bahuri, maka secara resmi Firly Bahuri ini sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua KPK atas kasus yang menjeratnya, yaitu adalah kasus pemerasan dan juga ada dugaan pelanggaran etik ya. Betul, jadi Firly Bahuri resmi diberhentikan oleh Presiden setelah menandatangani surat pemberhentiannya. Kalau kita lihat lagi memang perjalanan kasusnya ini terakhir ya, bahwa Firly Bahuri itu keluar dari Barreskrim Polri sekitar 11 jam pemeriksaan pada hari Rabu malam. Dan ternyata belum juga ditahan karena pihak kuasa hukumnya juga yakin bahwa atas dasar pemeriksaan tersebut Firly tidak langsung ditahan. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa Firly belum ditahan sampai saat ini. Dan sementara itu di hari yang sama juga Dewas KPK menyelenggarakan sidang etik yang akhirnya meminta Firly untuk mengundurkan diri dari posisinya. Nah, kalau kita lihat lagi memang Firly Bahuri ini sudah beberapa kali ya diperiksa oleh Barreskrim sejak menjadi tersangka begitu ya atas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian sudah ditetapkan tersangka ini sejak 23 November dan sudah diperiksa 4 kali ternyata ya di gedung Barreskrim. Dan itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi juga memang sikapnya Firly yang menghindari awak media juga ini tengah menjadi sorotan begitu ya. Ternyata terlihat konsisten nih menghindari awak media. Nah, balik lagi sikap Firly yang sembunyi-sembunyi, kemudian juga masyarakat ini kan seharusnya diberikan semacam contoh yang baik ya ketika mantan ketua KPK ini ya sebagai pernah menjabat sebagai ketua KPK ini seharusnya memberikan sikap yang baik begitu ya, tidak sepatutnya menghindari. Nah, dengan sanksi etik berat yang dikeluarkan ini, apakah ini memang sebetulnya sudah cukup bagi Firly ya dengan statusnya sebagai tersangka saat ini? Betul, tapi memang kalau kita melihat di Undang-Undang KPK yang berhak untuk memberhentikan ketua KPK yang sedang berperkara itu adalah Presiden atau Kepala Negara. Nah, kalau kita kembali lagi nih Naila ke keputusan Presiden ini memang sudah diteken pada tanggal 28 Desember 2023 alias pada hari Kamis kemarin, dan setidaknya memang ada beberapa pertimbangan yang membuat Presiden menaikkan keputusan Presiden tersebut. Yang pertama, ini karena adanya surat pengunduran diri yang disampaikan oleh Firly Bahuri sebagai mantan Ketua KPK ke Kementerian Sekretariat Negara. Kemudian yang kedua adalah hasil dari keputusan atau vonis yang disampaikan oleh Dewas KPK terkait dengan pelanggaran etik. Setidaknya itu adalah 2 dari 3, dan yang berikutnya adalah pertimbangannya ketentuan formal berdasarkan pasal 32 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, sebagaimana beberapa kali diubah pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui keputusan Presiden. Seperti itu. Dan ada poin-poin yang menjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan Firly. Kami mengingatkan lagi, yang pertama adalah mengadakan hubungan langsung dan tak langsung dengan pihak lain yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani KPK, dalam hal ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian pelanggaran etik yang kedua adalah tidak melaporkan ke sesama pimpinan KPK soal pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo kala itu. Dan pelanggaran kode etik yang ketiga adalah soal harta, yakni valuta asing dan bangunan serta aset tidak dilaporkan LHKPN. Jadi ada sejumlah harta Firly yang dinilai tidak sesuai dengan laporan harta kekayaan yang dilaporkan pada Februari 2023. Betul, dan putusan etik itu diambil oleh Majelis Etik Dewas KPK ini pada Jumat kemarin 22 Desember 2023 dan dibacakan pada Rabu 27 Desember 2023. Tapi yang menarik tidak hanya keputusan Dewas KPK, kemudian ada juga Kepres. Kalau kita melihat sebenarnya ada upaya yang dilakukan oleh Firly Bahuri ini sendiri. Dia juga sempat mengajukan upaya pra-peradilan karena menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya untuk kasus pemerasan ini tidak sesuai dengan prosedur. Namun kemudian pengadilan tidak mengabulkan pra-peradilan tersebut karena Firly dianggap tidak melengkapi atau tidak memiliki bukti-bukti yang relevan dengan kasus tersebut. Jadi pra-peradilannya sudah ditolak ya pada saat itu, dan kita akan tunggu
menunggu proses lanjutan ini seperti apa terkait kasus yang tengah dihadapi oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri yang terjerat kasus hukum. Nah, kita juga pengen tahu nih ya, terkait dengan tanggapan dari teman-teman TikTok dan juga Instagram seperti apa menyoroti kasus ini. Kita juga mau lihat juga komentar dari warganet ya. Yes, ada beberapa komentar dari X ini misalnya dari @nike9 sekian, keputusan Dewas KPK RI tidak masuk akal dan tidak ada arti apapun, hanya sekedar supaya kelihatan mengerjakan tugas. Dan dalam keadaan Firly sudah diberhentikan sementara Dewas minta dia mundur. Iya, dari Jara XXX dia resign bukan diberhentikan. Jadi resmi mengundurkan diri. Ya. Seperti itu ya. Kemudian, dari Yudi Hara XXX, sudah tepat biar Firly Bahuri mempertanggungjawabkan perbuatannya dulu. Enak sekali nih, hidup bilang mundur supaya diberhentikan dengan hormat. kemudian ada @dermagaskian, akal-akalan orang tidak berakal. Dia tidak mau namanya tercatat dalam sejarah sebagai ex-ketua KPK diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian ada lagi berikutnya Arya Pratamskian, keluarnya Firly Bahuri, masyarakat akan banyak menerima kabar baru. Oke, itu tadi tanggapan dari warganet ya, dari akun X. Dan coba kita lihat-lihat komen di TikTok ini masih menyapa-nyapa ya, masih belum ada tanggapan langsung terkait dengan mantan Ketua KPK Firly Bahuri, di mana sudah ada keputusan dari Presiden yang menandatangani untuk Firly tidak lagi menjabat sebagai Ketua KPK. Ya, kalau kita lihat juga perjalanan kasusnya memang ini diwarnai banyak sekali drama gitu ya, masyarakat dibuat sangat menanti-nanti. Pertanyaan berikutnya adalah kapan akan dilakukan penahanan, mengingat sudah 2 kali diperiksa sebagai tersangka dan 2 kali diperiksa sebagai saksi begitu ya. Lalu sudah segala prosedur mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penggeledahan beberapa aset Firly termasuk safe house di Rumah Kertanegara itu juga bahkan sudah dilakukan penggeledahan. Puluhan saksi juga sudah dihadirkan. Jadi memang yang ditunggu masyarakat saat ini adalah adanya upaya penahanan. Kapan begitu ya? Oke, dan kami masih akan kembali untuk Anda dengan update informasi lainnya, bukan hanya soal informasi ini, tapi sejumlah informasi yang juga sedang trending dalam Newsline sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.